Coba untuk bertanya secara hipotetis kepada Bapak. Hari pertama ketika Bapak, setelah Bapak dilantik jadi presiden, apa yang akan Bapak lakukan? Jadi kalau hipotesa Anda, kan saya menang. Jadi bukan hari pertama dilantik. Begitu saya tahu saya menang, saya sudah akan kerja. Jadi katakanlah tanggal berapa saya tahu saya menang. Ya sudah, saya akan kumpulkan tim saya. Satu, tim inti saya, mitra-mitra koalisi, ya kan, yang tokoh-tokoh pemimpin, kita bersama-sama akan menyusun kabinet. Sesudah itu, berbarengan dengan itu, tim pakar sudah mulai kerja memperbaiki program-program, strategi apa. Jadi bukan hari pertama dilantik, hari pertama tahu kita menang. Jadi sudah sah. Kita masih dikasih waktu berapa bulan ya? Juli, Agustus, September. Jadi kita kan 2 bulan full. 60 hari kita sudah mulai kerja. Sehingga nanti... mana yang akan Bapak prioritaskan? Sektor mana yang akan Bapak prioritaskan? Masalah kita ini adalah masalah yang besar. Jadi kita tidak bisa bilang satu sektor yang harus diprioritaskan. Pertama ya, yang saya harus, dengan tim, kita harus evaluasi bagaimana caranya kita menghemat uang. Menghemat uang. Jadi di situ tantangan yang besar kita, bagaimana hal-hal yang tidak terlalu penting harus kita berani kita hemat. Untuk pertama. Kedua, kita harus tingkatkan penerimaan negara. Ya kan? Keempat, kita harus tutup peluang-peluang kekayaan, potensi-potensi kekayaan yang hilang. Ini kan yang jadi polemik sekarang, ya kan? Dalam hal ini semuanya itu baru kita terapkan strategi kita. Yang kita ingin Indonesia menjadi negara produktif. Tetapi yang paling utama kita harus selamatkan atau kita harus amankan adalah kita harus amankan pangan kita. Kita harus swasembada pangan. Kita tidak boleh impor pangan dan kita harus kurangi impor bahan bakar dari luar. Ini dua yang sangat penting. Ekonomi kita, selama kita impor pangan dan bahan bakar, ekonomi kita tidak kuat dan tidak mandiri. Jadi itu strategi besar saya. Kontrak karya baru kemudian belakangan. Apa itu? Kontrak karya dengan asing dan lain sebagainya. Itu saya kira itu tidak terlalu fundamental. Itu ternyata Pak Alvito ya, kalau kita hitung-hitung, kekayaan kita begitu besar. Dan kebocoran-kebocoran itu kalau kita tutup, kita bisa dapat uang yang sangat besar. Sehingga kontrak-kontrak itu nanti secara alamiah aja kita hadapi gitu loh. Kenapa saya bertanya soal ini? Karena banyak orang yang berpikir bahwa ketika Bapak menjadi presiden, kemudian hal pertama yang dilakukan adalah itu. Apa itu? Ya, memperbarui kontrak karya dan lain sebagainya. Karena ada kekhawatiran dari pihak asing Bapak akan menjadi presiden yang tidak friendly dengan mereka dan lain sebagainya. Saya kira itu sengaja dihembusi oleh orang-orang yang agen lagi. Iya. Jadi kan saya berkali-kali saya bilang di mana-mana, saya akan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia. Tapi kepentingan nasional Indonesia kadang-kadang harus mengakomodasi kepentingan negara lain. Kita butuh juga negara lain di Indonesia, kan begitu kan? Dan saya katakan bahwa ini urusannya urusan kita. Ya, dalam arti kebocoran anggaran itu kan di kita. Penggelembungan proyek, markup itu kan di kita. Kan begitu kan? Proyek-proyek yang gagal, jembatan nggak ada gempa jatuh sendiri, itu kan urusan kita, bukan urusan asing. Jadi ini bukan saya anti asing, tidak. Saya mengatakan, saudara-saudara, persaingan di dunia ini keras. Kalau kita nggak beres, kita akan kalah. Kan begitu. Jadi bukan soal kontrak-kontrak kita akan hormati. Kita nggak mungkin tidak hormati kontrak. Iya, kan? Kalau kontrak yang tidak adil, boleh dong kita renegosiasi. Kenapa tidak boleh? Boleh. Antara perusahaan sama perusahaan minta renegosiasi boleh. Kan begitu. Saya menggunakan istilah mitos barangkali. Saya tidak tahu, mungkin ada istilah yang tepat untuk itu. Mitos yang mengatakan bahwa seorang presiden Indonesia terpilih yang akan menjadi presiden secara legitimate harus mendapat dukungan proper dari kekuatan-kekuatan asing. Bapak percaya dengan itu?
Ya kalau begitu, untuk apa kita merdeka, Pak? Ya udah kita minta aja negara asing tentukan. Daripada capek-capek, kau kirim aja deh presidennya dari kamu. Iya kan? Dirental. Nah, iya. Atau kau umumkan aja deh, tentunya. Benar kan? Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Ya kan? Banyak negara ternyata memilih pemimpin-pemimpin mungkin yang tidak disukai oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Itu tergantung rakyatnya sendiri. Ya kan? Jadi saya lihat banyak contoh orang-orang yang tidak disukai negara-negara tertentu dipilih oleh rakyat. Ya kan? Baru saja India memilih siapa itu? Modi dan sebagainya. Jadi saya kok tidak begitu ya. Saya pikir itu hanya mitos. Iya, hanya mitos. Kembali ke rakyat, saya kira. Boleh cerita nggak Pak sama kita? Bagaimana sesungguhnya awal pertemuan Bapak dengan Pak Jokowi?